Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Itu adalah mutiara mengkilap bulan kekaisaran dan pedang ilahi Zike. Itu sangat mengejutkan Yue Wuji hingga kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak terlalu terkejut bahwa King Yue mampu memanggil pedang ilahi Zike dengan paksa. Bagaimanapun, senjata itu adalah artefak seumur hidupnya. Namun, Imperial Moon Glaze Pearl adalah inti asal 12 Dewa Bulan. Bukannya tidak mungkin memanggil Imperial Moon Glaze Pearl dengan paksa, tapi hanya dengan syarat bahwa pemanggilnya adalah Dewa Bulan terkuat. Imperial Moon Glaze Pearl hanya milik Dewa Bulan terkuat, dan hanya pemegang Imperial Moon Glaze Pearl yang berhak menjadi Kaisar Alam Dewa Bulan. Tapi bagaimana mungkin? Xia King Yue baru saja mewarisi kekuatan suci Zike hari ini. Bagaimana dia bisa menjadi Dewa Bulan terkuat secara tiba-tiba? Tapi apa yang terjadi tepat di depan mata kita tidak diragukan lagi adalah kenyataan. Apakah 9 tubuh yang sangat indah yang dirumorkan benar-benar menakjubkan? Apakah ini sebabnya Kaisar Dewa Bulan sangat ingin mewariskan kekuatan suci Zike kepadanya? Warna ungu menyilaukan langit saat pedang ilahi Zike bersinar tiba-tiba, dan hanya perlu sekilas dia menyadari bahwa cahaya bulan ungu itu lebih kaya daripada yang pernah dimiliki Yue Wuya. Kemudian, Imperial Moon Glaze Pearl dan Zike Divine Sword menghilang dari tangan Xia King Yue, dan dia berbalik sambil masih memegang mayat ibunya. Wuji, aku akan menguburkan ibuku. Tolong urus upacara penguburan ayah angkatnya ya. Ya, jawab Yue Wuji sambil tidak melihat dirinya sendiri sepenuhnya. Baru setelah Xia King Yue berjalan pergi dan menghilang sepenuhnya dari tatapannya, Yue Wuji menyadari bahwa punggungnya hampir sepenuhnya membungkuk, dan dia sendiri tidak menyadarinya sama sekali sampai setelah kejadian itu, hampir terlihat seperti aksinya telah lahir dari naluri fisik dan mental murni. Baiklah, Kaisar Dewa Bulan yang baru, katanya setengah sadar. Berita kematian Kaisar Dewa Bulan sekali lagi mengirimkan gelombang kejutan besar ke seluruh wilayah ilahi timur yang telah ditutupi oleh bayangan gelap bayi jahat. Akibatnya, ketakutan dan teror yang menyelimuti bayi jahat semakin bertambah pekat. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya berlarian seperti ayam tanpa kepala, teror dan malapetaka yang akan datang menguasai hati mereka saat mereka mencari jejak bayi jahat kemana-mana. Berbagai kerajaan hampir muncul dengan kekuatan penuh. Mereka perlu memanfaatkan fakta bahwa bayi jahat terluka parah untuk menemukannya dan melenyapkannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hari demi hari berlalu dan praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya telah menyisir setiap inci tanah di wilayah ilahi timur, tetapi tidak ada yang dapat menemukan jejak bayi jahat, mereka bahkan tidak dapat menemukan satu pun jejak. Setiap hari yang berlalu tanpa berita tentang bayi jahat berarti dia telah pulih sedikit lebih banyak sehingga kecemasan yang menyelimuti hati setiap praktisi mendalam wilayah ilahi timur, terutama praktisi mendalam dari kerajaan, terus meningkat saat mereka merasakannya, bayangan gelap bayi jahat menjadi semakin padat. Mengingat fakta bahwa insiden ini mungkin melibatkan nasib seluruh wilayah ilahi timur, kerajaan pertama yang hampir hancur selama bencana, alam Dewa Bintang, sebenarnya tidak menarik perhatian sebanyak yang seharusnya. Apa yang tadinya merupakan kerajaan telah berubah menjadi gurun yang hangus dan tandus. Energi iblis masih memakan segalanya, dan langit tetap gelap secara tidak wajar. Tak seorang pun yang menginjakkan kaki di tempat ini akan percaya bahwa tempat itu dulunya adalah alam Dewa Bintang. Faktanya, mereka mungkin berpikir bahwa mereka secara tidak sengaja memasuki kawasan berbahaya, gelap, dan terpencil di wilayah ilahi utara. Kami telah menjelajahi lebih dari separuh alam Dewa Bintang, tapi kami hanya menemukan sekitar beberapa ribu orang yang selamat di pinggiran. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka ternoda oleh energi iblis. Tetua Agung Dewa Bintang melaporkan dengan sedih di hadapan Kaisar Dewa Bintang. Bagaimana dengan alam bintang tambahan?
Tanya Kaisar Dewa Bintang. Dewa Bintang Giok Surgawi, Aster menjawab, pertempuran itu menciptakan badai luar angkasa besar yang berdampak parah pada alam bintang di dekatnya. Semua alam bintang tambahan kami telah mengalami kerusakan parah. Xing Juekong menutup matanya sebelum mengangkat tangan yang tidak berdaya dan memberi isyarat, para tetua yang tersisa harus terus mencari yang selamat. Aster, tolong beritahu Dewa Bintang lainnya untuk terus mencari alam bintang tambahan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dipahami. Aster melirik Kaisar Dewa Bintang sebelum bertanya dengan cemas, Rajaku, lukamu. Tidak apa-apa, kata Xing Juekong acuh tak acuh. Pergi. Bibir Aster terbuka. Dia ingin bertanya apakah mereka harus mencari Dewa Bintang Serigala Surgawi Caizi, tapi, pada akhirnya, dia memilih untuk melepaskan angan-angannya. Tidak mungkin ada pengampunan di antara mereka, bahkan jika mereka terikat oleh darah. 6 Dewa Bintang dan 17 tetua yang tersisa pergi lagi sementara Xing Juekong tetap duduk di tempatnya. Bukan saja dia tetap dalam posisi itu selama beberapa hari terakhir, dia hampir tidak pernah bangkit. Xing Juekong memegangi dadanya dan terbatuk-batuk dengan kesakitan, aliran darah hitam pekat yang sepertinya tak ada habisnya membuat tanah hitam pekat di bawah kakinya semakin hitam. Meskipun roda kesengsaraan segudang bayi jahat hanya mendapatkan kembali sebagian kecil kekuatannya, levelnya sangat tinggi sehingga energi iblis yang membinasakan tubuhnya terasa seperti iblis yang terus memakan tubuh dan kekuatan hidupnya tanpa akhir. Dia memiliki tubuh seorang kaisar dewa. Dia seharusnya cukup kuat untuk menekan efeknya dan pulih, meski sangat lambat. Namun, keadaan alam Dewa Bintang saat ini dan penyebab di balik segalanya membuatnya sangat sulit untuk tenang, belum lagi tekanan dan siksaan yang dia rasakan di dalam jauh lebih buruk daripada yang dialami tubuhnya. Terlebih lagi, luka-lukanya semakin memburuk selama beberapa hari terakhir, seolah-olah fakta bahwa pemulihan energinya tidak mencapai kecepatan konsumsinya belum cukup buruk. Dia ingin menenangkan dirinya, tapi dia tidak bisa. Saat dia membuka matanya, dia akan disambut oleh tanah hancur di alam Dewa Bintang. Ketika dia menutup matanya, dia akan disambut oleh kegelapan dan kebencian yang tak terbatas di balik pupil Jasmine. Dulu ketika dia dan Kaisar Surga Abadi Dewa berpisah, dia mengatakan bahwa dia lebih baik mati di alam Dewa Bintang. Namun jika terus begini, dia mungkin sebenarnya sedang meramalkan kematiannya sendiri. Dia perlu menemukan tempat di mana dia bisa menenangkan dirinya, tapi dia tidak bisa beristirahat di surga abadi tidak peduli apapun, dia adalah seorang kaisar dewa. Dia tidak bisa mengandalkan amal dari kaisar dewa lain apapun yang terjadi. Oleh karena itu, dunia bintang tambahan di alam Dewa Bintang telah menjadi pilihan terakhirnya. Energi iblis kembali merusak tubuhnya, dan Xing Juekong terpaksa mengarahkan jarinya ke jantungnya dan menekannya dengan sekuat tenaga. Kulitnya telah berubah beberapa kali dalam prosesnya, namun pada akhirnya dia berhasil menghentikannya dan mengeluarkan seteguk darah yang hampir hitam pekat. Kulitnya pulih sedikit, dan auranya sedikit tenang setelah terengah-engah. Pada saat inilah seberkas cahaya biru sedingin es tiba-tiba muncul dari ruang mati di depannya. Cahaya dingin tidak hanya muncul entah dari mana, jaraknya kurang dari 3 meter dari Xing Juekong. Itu adalah pedang putih tanpa cacat yang diselimuti cahaya biru, dan diarahkan langsung ke jantung Xing Juekong, dengan kecepatan perjalanannya, 3 meter mungkin bukan apa-apa. Pupil Xing Juekong tiba-tiba menyusut, tetapi pembuluh darahnya yang dalam dan anggota tubuhnya yang sangat berat membuatnya tidak bisa bereaksi sama sekali terhadap serangan itu. Cahaya dingin menembus hatinya dalam sekejap mata. Mata melotot dan pupil mengecil, Xing Juekong menatap saat seorang wanita berpakaian warna biru dingin muncul di depannya sambil masih memegang pedang yang menusuknya. Syok, takut, tidak percaya, dan banyak lagi yang mencengkeramnya. Dia belum pernah melihat sepasang mata sedingin itu seumur hidupnya,
dan mata ini tampak cukup dingin untuk mengubah seluruh dunia menjadi neraka yang membeku. Memang benar bahwa dia telah terluka parah, sebagian besar tidak berdaya, dan sangat terganggu, tapi dia tetaplah Kaisar Dewa Bintang. Seharusnya mustahil bagi entitas tersebut untuk menghindari deteksinya dan berada sedekat 3 meter darinya. Itu adalah serangan yang benar-benar tidak terdeteksi dan tanpa ampun yang datang entah dari mana. Dia tidak yakin apakah dia bisa menghindari serangan itu bahkan jika dia dalam kondisi terbaiknya, apalagi sekarang. Dia memiliki sepasang mata dingin yang tak terukur, dan wajah yang menutupi setiap es dan salju yang ada di dunia ini. Raja, Alam Song, Salju, Mem. Dia memaksakan suaranya keluar dari tenggorokannya. Kemudian, lapisan es menyebar dari pedang putri salju dan menyegel seluruh tubuh Kaisar Dewa, organ, darah, aura dalam, dan akhirnya, pembuluh darah dalam. Dengan itu, dia juga telah memotong kesempatan terakhir Kaisar Ilahi yang lemah untuk berjuang. Mu Xuanyin tidak membalas apapun sambil menatap Xing Juekong dengan dingin. Rasa dingin di matanya memperjelas bahwa yang bisa dia lakukan adalah tidak menghancurkannya dan mengubahnya menjadi partikel terkecil di dunia. Mu Xuanyin telah bersembunyi di dekatnya menggunakan Moon Splitting Cascade sejak sehari yang lalu, menunggu kesempatan emas untuk muncul. Peluang emas itu baru saja muncul ketika semua Dewa Bintang dan Tetua telah pergi cukup jauh sehingga mereka benar-benar di luar jangkauan akal sehatnya. Setelah itu, dia mengangkat pedang putri salju dan menusuk kaisar kerajaan yang tidak berani disinggung oleh siapapun kecuali bayi jahat. Es menutupi Kaisar Bintang Dewa berulang kali tanpa suara sampai pria itu benar-benar membeku luar dan dalam. Bahkan auranya telah sepenuhnya tersembunyi. Dia tidak mencabut pedang putri salju dari hati Kaisar Dewa Bintang. Dia mengangkat balok es dengan hembusan angin dingin sebelum terbang ke kejauhan. Alam Song Salju, Danau Surgawi Netherfrost. Bang! Ketika pedang putri salju kembali ke rumahnya, balok es yang menahan Kaisar Dewa Bintang jatuh dari ketinggian di langit sebelum hancur berkeping-keping. Meskipun Kaisar Dewa Bintang telah dibebaskan secara fisik, itu tidak berarti bahwa dia telah lolos dari mimpi buruk sedingin es yang dilemparkan Mu Xuanyin padanya. Berbaring tak berdaya di tanah, Kaisar Bintang Dewa meringkuk menjadi bola di tanah dan menggigil tak terkendali. Bukan saja dia tidak bisa berdiri, dia juga sulit mengendalikan anggota tubuhnya sendiri. Dia tidak pernah tahu kalau hawa dingin bisa begitu mengerikan sampai sekarang, dan yang lebih buruk lagi, pembuluh darah Kaisar Dewanya ditekan secara menyeluruh sehingga dia tidak mampu melepaskan sedikit pun energi yang sangat besar. Dia tidak mengerti kenapa, dia mungkin telah kehilangan sejumlah besar energi dalam, tapi dia masih memiliki energi asal Dewa Bintangnya. Jadi bagaimana Raja Alam Snow Song yang bahkan bukan seorang Divine Master Parubaya mampu membekukan pembuluh darahnya yang dalam sedemikian rupa? Apa yang bahkan lebih tidak dapat dipahami olehnya adalah kenyataan bahwa Raja Kerajaan dari alam bintang menengah kecil telah menemukan keberanian dan alasan untuk menyerangnya, seorang Kaisar Dewa, dan membawanya kembali ke rumahnya. Apakah dia tidak menyadari konsekuensi tindakannya? Apakah kamu tahu siapa aku? Dia harus mengucapkan kalimat sederhana itu dengan tergagap karena dia terlalu gemetar. Berusaha sekuat tenaga, dia tidak mampu menarik energi apapun dari pembuluh darahnya yang membeku untuk menghilangkan rasa dingin yang mengganggunya. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan memusnahkan alam Song Salju milikmu? Kata-katanya gagal membangkitkan emosi apapun dari Mu Xuanyin kecuali satu, rasa dingin yang mengerikan yang bahkan lebih dingin daripada Danau Surgawi Netherfrost. Xing Juekong, kamu telah mendorong muridku, Yunce hingga mati dan bayi jahat terbangun di dunia ini, namun kamu mempunyai keberanian untuk berbohong kepada seluruh dunia dan mengklaim bahwa dia telah mati di tangan bayi jahat. Setiap kata yang dia ucapkan dipicu oleh hasrat dan kebencian,
dan tangan yang dia gunakan untuk memegang pedang Putri Salju bergetar seperti daun. Terlihat jelas dari cahaya tak menentu yang berkedip-kedip di seluruh tubuh pedang bahwa dia mendekati akhir kendalinya. Kamu pantas mati 10.000 kali, berakhir. Xing Juekong terdiam. Satu-satunya alasan Mu Xuanyin bisa mengetahui hal ini adalah karena dia telah menanam kristal jiwa di dalam Yunce. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk tergagap melalui bibir ungunya karena tidak percaya. Kau ingin membunuh aku karena Yunce, murid tidak penting dari alam Snow Song, binasa di tanganku. Mu Xuanyin mengertakkan giginya sedikit lebih erat. Murid tidak penting dari alam Snow Song. Benar, mungkin dia benar-benar seorang praktisi rendahan, rendah hati, dan masih muda bagi Anda para kaisar dewa, dan tidak peduli betapa hebatnya dia akan selalu tidak berarti di mata Anda, tapi tahukah Anda? Pada titik ini auranya telah benar-benar turun, dan suaranya bergetar hebat sehingga dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Sebaliknya dia menikam Kaisar Dewa Bintang lagi di dantian, kebenciannya nyaris tidak bisa diredakan dengan susah payah. Tidak ada darah yang mengalir keluar dari tubuh Xing Juekong karena sifat pembekuan pedang Putri Salju. Kaisar Ilahi sendiri juga tidak merasakan sakit. Kaisar Dewa Bintang, 3 kata ini mungkin adalah hal terpenting dalam hidupmu, bukan? Dadanya naik turun saat dia berbicara, kau menghancurkan Yunce, orang yang paling penting dalam hidupku, jadi aku akan menghancurkan kekuatan Kaisar Dewamu sebagai balasannya, dan memberitahumu apa arti rasa sakit yang sebenarnya. Kaisar Dewa Bintang masih gemetar, tapi dia tertawa kecil ketika dia mendengar pernyataan tidak masuk akalnya, kamu hancurkan kekuatan Kaisar Dewaku. Tapi pedang Putri Salju tiba-tiba mekar seperti bintang biru yang meledak tepat setelah dia selesai berbicara, menyebabkan ekspresi Kaisar Dewa Bintang berubah drastis. Sarafnya seharusnya benar-benar mati rasa dan membeku. Tapi dia masih bisa merasakan dengan jelas jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke pembuluh darahnya yang dalam dan merobek pembuluh darahnya yang dilindungi secara ilahi menjadi berkeping-keping lagi dan lagi. Lebih buruk lagi, indera spiritualnya yang tersisa memberitahunya bahwa kekuatan yang menghancurkan pembuluh darahnya yang dalam hampir sama kuatnya dengan saat dia berada pada kekuatan penuhnya. Secara logika, tidak mungkin kekuatan Divine Master tingkat menengah dapat menghancurkan pembuluh darahnya yang dalam bahkan dalam kondisinya saat ini. Itu karena mereka biasanya dilindungi oleh energi asal Dewa Bintang. Namun, kekuatan yang menyerang pembuluh darahnya berada pada tingkat yang tidak dia antisipasi bahkan dalam mimpinya. Kaisar Dewa Bintang mulai memutar dan melempar dengan liar saat wajahnya berubah menjadi 10, tidak, 100 kali lipat ketakutan yang dia alami sebelumnya. Tidak, maafkan aku, tidak. Aku adalah Kaisar Dewa Bintang, tidak ada yang bisa melakukan ini padaku, tidak. Aku bisa menjanjikan apapun padamu, tidak, wow. Bang! Terjadi ledakan keras dan pembiasan cahaya yang kacau, dan pembuluh darah dalam Xing Juekong, pembuluh darah dalam dari seorang Kaisar Dewa hancur berkeping-keping. Mereka tidak akan pernah pulih lagi selamanya. Pada saat yang sama, serpihan cahaya bintang melayang menjauh dari tubuhnya. Itu adalah kekuatan asal Dewa Bintang Kepala Surgawi, dan setelah kehilangan pembawanya, energi itu terbang ke langit dan akhirnya menghilang di suatu tempat. Kaisar Dewa Bintang terbaring di tanah dan menatap cahaya bintang Kepala Surgawi yang perlahan tapi pasti terbang menjauh darinya, matanya dipenuhi warna abu-abu dan keputusasaan. Pembuluh darahnya yang dalam telah hancur. Kekuatan ilahi Kepala Surgawi yang menemaninya sepanjang hidupnya telah tersebar. Tidak ada yang lebih kejam bagi seorang praktisi selain kehilangan kekuatan mereka. Namun, kehilangan pembuluh darahnya yang dalam bahkan lebih buruk dari itu. Xing Juekong, dahulu kala,
dia adalah seorang kaisar dewa wilayah ilahi timur, tetapi saat ini, dia telah jatuh dari puncak tertinggi ke titik terendah. Dia menjadi cacat, seorang cacat abadi. Ini 1000 kali, 10.000 kali lebih kejam daripada sekadar membunuhnya secara langsung. Bunuh aku, dia menatap langit tak berwarna dan bergumam dengan bingung. Matanya telah kehilangan sedikit warnanya, hanya menyisakan keputusasaan abu-abu dan keinginan untuk bunuh diri. Membunuhmu, Mu Xuanyin berkata dengan dingin. Keadaan buruk Xing Juekong masih belum cukup untuk menghapus kebencian di hatinya, percayalah, aku sangat ingin mencabik-cabikmu berkeping-keping. Namun, kamu tidak pantas mendapatkan kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Napasnya semakin tidak menentu, dan dadanya tampak seperti akan terlepas dari pakaiannya. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tingkat kedengkian yang belum pernah terjadi sebelumnya merayapi wajahnya yang cantik saat dia berkata, "Aku tidak akan membunuhmu. Faktanya, saya akan memastikan Anda berumur panjang." Kami berada di danau surgawi Netherfrost di alam Song Salju, tempat Yun Ce tinggal paling lama di antara tempat lain. Aku akan membekukanmu dan meninggalkanmu di sini sehingga kamu bisa menderita sakit yang membekukan setiap kali kamu bernapas. Tubuhmu adalah milik seorang kaisar dewa, jadi energi roh di tempat ini akan mencegahmu bahkan untuk bunuh diri. Kamu akan tinggal di sini, berlutut, bertobat, dan menebus dosa sampai akhir zaman. Setelah itu, Xing Juekong terbungkus dalam es dalam satu retakan yang memekakkan telinga. Di dalam balok es, matanya tampak tidak berwarna, dan dia membeku dalam posisi berlutut menghadap ke danau surgawi Netherfrost. Dia tidak akan pernah bangun dari mimpi buruk abadi ini. Di ruang lain, hal pertama yang dia rasakan melalui kegelapan adalah kesadarannya sendiri, perlahan-lahan merayap ke arahnya. Kemudian, indera tubuhnya perlahan kembali padanya juga. Namun, tubuhnya terasa beratnya bertonton. Di mana ini? Apakah ini surga, atau neraka? Aku pasti berada di neraka, mengingat orang seperti apa aku ini. Rasa kebas yang menyakitkan segera menimpanya di setiap bagian tubuhnya, dan matanya terasa sangat berat. Ketika dia mencoba membuka matanya, sinar cahaya lemah hampir membutakannya. Dia tanpa sadar mencoba menghalangi cahaya dengan matanya, tapi dia tidak mampu mengangkat lengannya yang sangat berat. Satu-satunya tindakan yang dia lakukan dengan dorongan hati itu adalah kedutan jari-jarinya. "Ah!" Seruan seorang gadis tiba-tiba bergema di usianya. "Kakak dermawan, kamu sudah bangun, kan? Itu bukanlah khayalan." Benar-benar ada suara seorang gadis yang berbicara dengan penuh semangat, mendesak dan gemetar tepat di samping telinganya. Dia membuka bibirnya dan mencoba mengatakan sesuatu, tapi satu-satunya yang keluar dari tenggorokannya hanyalah rangan serak yang nyaris tak terlihat. Namun, rangan dan kedutan jari-jarinya lah yang membuat gadis muda itu kembali berteriak kegirangan. Dia lari tiba-tiba sebelum dia tiba-tiba tersandung sesuatu yang keras karena dia terlalu terburu-buru untuk menyadarinya. Kemudian, teriakannya yang penuh air mata terdengar dari kejauhan, "Ayah, ibu, saudara laki-laki, cepatlah datang. Kakak dermawan telah bangun." Dia bangun. Dia berusaha keras untuk membuka matanya. Di mana tempat ini? Jika ini adalah neraka, lalu mengapa dia bisa mendengar suara seorang gadis yang jelas dan nyata? Ini tidak mungkin surga, bukan? Setelah kesadarannya kembali, semua yang terjadi di alam Dewa Bintang dengan cepat kembali ke kepalanya saat segalanya menjadi semakin jelas. Jasmine, Caizi, Honger, saat-saat terakhir dalam hidupnya memadat dalam sekejap dan setelah itu, semuanya memudar menjadi hitam. Setelah seseorang meninggal, mereka masih mempertahankan kesadarannya.
Tapi di mana sebenarnya tempat ini? Dan di mana Jasmine? Apakah dia akan berada di sisiku? Di akhirat nanti, apakah aku masih akan melihat mereka yang pernah menjadi teman atau musuhku? Namun rasa sakit dan berat yang dirasakan tubuhnya begitu jelas, sensasi ini begitu jelas sehingga dia merasa seolah-olah masih hidup. Akhirnya, setelah cahaya sekali lagi menembus penglihatannya, matanya, yang telah tertutup untuk waktu yang sangat lama, perlahan terbuka dengan susah payah. Langit-langit kayu yang menyambutnya pendek dan kuno, tapi tidak ternoda oleh setitik pun debu. Dia menoleh saat dia berjuang untuk melihat apa yang ada di sekitarnya. Itu adalah gubuk kayu yang sangat kecil yang sederhana dan rapi, tapi untuk beberapa alasan aneh, itu memberinya rasa keakraban yang tidak terlalu jauh. Langkah kaki gadis muda yang telah pergi belum lama ini sekali lagi dengan tergesa-gesa mendekat pada saat ini. Dengan sangat cepat, sosok seorang gadis muncul di pintu kayu yang telah dibuka. Gadis ini tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan pakaian merah dan wajahnya cantik. Tanda Phoenix di antara alisnya sedikit bersinar, memberinya aura kesucian. Dia tiba di kaki tempat tidur dan saat melihat mata Yunce yang terbuka, matanya berkabut dalam kegembiraan yang gembira. Kakak dermawan, kamu akhirnya bangun, ini terlalu hebat, ini terlalu hebat. Suara gadis muda itu penuh dengan emosi dan air mata benar-benar membasahi pipinya setelah itu. Yunce menatapnya dengan bingung dan lambat laun bayangan seorang gadis cantik dan lembut muncul di benaknya, menyatu dengan gadis yang berdiri di depannya. Setelah itu, sebuah nama terucap dari bibirnya, Xian Er. Gadis muda itu tercengang dengan apa yang dia katakan. Dia sangat gembira karena dia masih mengingatnya dan dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Ya, itu saya. Saya Xian Er, mengendus. Bang! Pintu kayu itu sekali lagi dibuka dengan kuat. Beberapa sosok manusia bergegas melewatinya saat mereka dengan cepat sampai di kaki tempat tidur tempat dia berbaring. Setelah melihat bahwa dia telah terbangun, ekspresi emosi dan kegembiraan yang ekstrim muncul di setiap wajah mereka. Yunce, pria parubaya yang berdiri di depan semua orang memanggil namanya, kamu akhirnya terbangun. Ho, senang sekali tidak ada yang salah, senang sekali tidak ada yang salah. Senior Feng, kata Yunce dengan suara yang kasar dan terdengar kasar. Gadis itu sudah dewasa dan penampilannya telah banyak berubah sejak dia bertemu dengannya bertahun-tahun yang lalu. Namun pria parubaya di depannya tidak terlihat berbeda sedikit pun sehingga otaknya langsung mengingat namanya. Feng Baichuan. Pemimpin klan-klan Phoenix yang tinggal di jantung pegunungan 10.000 binatang. Kakak dermawan, kamu akhirnya bangun, seorang pemuda jangkung dan berpunggung tegap dengan sikap bela diri yang berdiri di samping Feng Baichuan berbicara dengan penuh semangat, matanya juga sedikit berkaca-kaca. Zhu, Yunce sekali lagi berbisik dengan suara lembut dan bingung, pikirannya benar-benar hilang dalam kabut. Pikirannya kembali ke 13 tahun yang lalu. Dia berusia 16 tahun pada tahun itu dan itu juga merupakan tahun pertama dia bertemu Jasmine, ketika mereka masih saling meremehkan dan tidak menyukai satu sama lain. Selama tahun itu, dia dan Chang Yue, yang telah mengubah namanya menjadi Lan Sueruo pada saat itu, dikejar oleh sekte cabang Xiao dan mereka jatuh ke jantung pegunungan 10.000 binatang dari atas. Mereka kebetulan bertemu dengan klan Phoenix yang terpaksa bersembunyi di negeri ini setelah garis keturunan mereka dikutuk. Mereka menyelamatkan Feng Zuer dan Feng Xianer dan setelah itu, dia telah melewati ujian Phoenix dan melanjutkan untuk mendapatkan warisan darah Phoenix bersama dengan tahap kelima dan keenam dari World Ode of the Phoenix. Setelah itu, dia menggunakan kekuatan suci Phoenix yang dia peroleh untuk menyelamatkan klan Phoenix yang terjerumus ke dalam krisis dan dia bahkan menghilangkan kutukan yang menimpa garis keturunan mereka juga. Feng Zuer dan Feng Xianer baru berusia 8 tahun saat itu.
5 tahun yang lalu, sebelum dia berangkat ke alam dewa, dia sebelumnya ingin membawa Feng Shuer mengunjungi klan Phoenix, tetapi mereka menemukan bahwa klan Phoenix telah dikelilingi oleh penghalang pelindung yang kuat. Dia kemudian diam-diam menyelamatkan saudara kandung Feng Shuer dan Feng Xianer ketika mereka menghadapi bahaya setelah meninggalkan penghalang. Dia juga meninggalkan mereka World Ode of the Phoenix dengan ke-6 tahapan dan sekotak Overload Pellets. Setelah itu, dia memilih untuk tidak mengganggu mereka dan diam-diam pergi bersama Feng Shuer. Tapi tak disangka dia benar-benar melihat mereka sekali lagi di akhirat. Apakah mereka juga sudah mati? Atau apakah dia? Dia perlahan mengangkat lengannya, tetapi setelah dia mengangkatnya setengah, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan lagi setelah itu. Saat jatuh ke sisinya, Yun Ce jelas bisa merasakan sensasi lengannya menyentuh tubuhnya sendiri. Dia melihat ke arah Feng Baichuan, yang tampak sama halus dan lembutnya seperti dalam ingatannya, dan kedua saudara kandungnya, Feng Shuer dan Feng Xianer sebelum dia berbicara seolah-olah dia sedang bergumam dalam tidurnya, mungkinkah itu jadi, aku masih hidup? Hehe, Feng Baichuan tertawa kecil. Dia tidak menganggap reaksi Yun Ce sedikit pun aneh, tentu saja kamu masih hidup, karena seseorang yang sudah meninggal tidak akan bisa menanyakan pertanyaan seperti itu. Mulut Yun Ce sedikit terbuka dan kesadaran aslinya tenggelam ke dalam kabut yang lebih dalam pada saat ini. Segala sesuatu yang terjadi di alam Dewa Bintang sekali lagi bergema di benaknya. Dia telah dengan paksa menggunakan Oathshore Asura dengan tekad untuk mati dan darah segar yang tak terhitung jumlahnya telah disemprotkan dengan keras ke udara saat orang-orang mati satu demi satu. Namun pada akhirnya, nyawanya habis dan jiwanya terbakar, hingga benar-benar terbakar menjadi abu. Dengan kesadaran terakhir yang dia miliki, dia bisa merasakan tubuhnya terkoyak sebelum menjadi pecahan yang memenuhi langit. Jadi bagaimana mungkin dia masih hidup? Terlebih lagi, tempat ini, di mana tepatnya itu? Di mana tempat ini? Pikiran di benaknya tanpa sadar keluar dari bibirnya. Tempat ini adalah rumah kami. Feng Xianer menyeka air matanya sebelum berbicara dengan suara lembut namun bahagia, ini adalah tempat di mana kami bertemu dengan kakak dermawan dan kakak Sueruo bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah, Dewa Phoenix lah yang mengirimmu ke sini. Kamu sudah tidak sadarkan diri selama berhari-hari, tapi akhirnya, bangun. Mata Yun Ce masih tertegun dan kabur. Tempat ini adalah, di mana klan Phoenix berada. Saya kembali ke benua langit yang mendalam. Dewa Phoenix mengirimku ke sini. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mungkinkah aku benar-benar tidak mati? Tetapi, jika aku tidak mati, mungkinkah semua yang terjadi di alam Dewa Bintang, semua yang terjadi di alam Dewa hanyalah mimpi belaka? Setelah melihat ekspresi Yun Ce dipenuhi dengan kebingungan yang mendekati khayalan, Feng Baichuan angkat bicara, Yun Ce, hatimu pasti dipenuhi dengan pertanyaan dan kecurigaan yang tak terhitung jumlahnya. Namun saat ini Anda baru saja bangun tidur dan tubuh Anda masih sangat lemah. Jangan terlalu memikirkan banyak hal untuk saat ini. Pertama-tama luangkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri dan setelah Anda cukup pulih, Anda akan dapat melihat Dewa Phoenix. Tuan Dewa Phoenix pasti bisa menghilangkan semua keraguanmu. Yun Ce tidak bereaksi terhadap kata-kata itu. Shuer, cepat pergi dan beritahu ibumu dan anggota klan lainnya bahwa Yun Ce telah bangun untuk meredakan kekhawatiran mereka. Xianer, tetap di belakang dan jaga Yun Ce. Ya, Feng Shuer buru-buru menjawab sebelum dia bergegas memberitahu semua orang. Feng Xianer tetap di belakang, dengan anggun berdiri di samping tempat tidur sambil diam-diam menatap Yun Ce yang masih tenggelam dalam pikirannya. Saat dia berdiri di sana, tangannya tanpa sadar menggenggam ujung bajunya, rasa gugup bercampur dengan kebahagiaannya. Yun Ce tidak berbicara untuk waktu yang lama. Selama jangka waktu yang lama ini,
dia akhirnya berhasil mendapatkan kembali ketenangannya dan perlahan-lahan dia menutup matanya setelah itu. Ketua klan Phoenix benar. Meskipun dia tidak tahu kenapa dia masih hidup, saat ini dia merasa sulit untuk mengangkat satu lengan pun, jadi paling tidak, dia perlu membiarkan tubuhnya pulih ke titik di mana dia bisa bergerak dengan normal. Dia menutup matanya dan menenangkan hatinya sebelum dia diam-diam mulai mengedarkan jalan agung Sang Buddha. Saat pikirannya bergerak dan beredar, formula mendalamnya juga mulai beredar, tapi di saat berikutnya, dia membuka matanya lagi. Saat jalan agung Sang Buddha beredar, energi spiritual langit dan bumi sebenarnya tidak merespon sama sekali. Dia buru-buru memfokuskan hatinya lagi saat dia mulai mengedarkannya sekali lagi. Nafas satu demi satu berlalu, hingga emosi Yunce mulai menjadi letih, namun energi spiritual langit dan bumi yang ada di mana-mana masih tidak merespon sedikit pun dan tidak ada seutas benang pun yang melonjak ke arah tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Jalan agung Sang Buddha adalah seni ketuhanan dewa kemarahan yang tidak bergantung pada energi yang mendalam. Ketika jalan agung Buddha maju secara bertahap, tubuh seseorang akan menjadi semakin akrab dengan energi spiritual langit dan bumi. Bahkan jika seseorang tidak mengedarkannya dengan sengaja, tubuhnya akan menyerap dan menyelaraskan dengan energi spiritual langit dan bumi setiap saat. Tingkat energi roh yang dapat diserap oleh seseorang bergantung pada tingkat jalan agung Buddha yang telah dicapai orang tersebut. Semakin tinggi tahapannya, semakin tinggi pula tingkat energi roh yang dapat diserap. Biasanya, bahkan jika Yunce telah benar-benar menghabiskan energinya yang dalam dan terluka parah hingga dia berada di ambang kematian, selama masih ada satu hembusan nafas di tubuhnya, secara otomatis akan pulih karena jalan agung Buddha. Lebih jauh lagi, begitu dia sadar kembali dan mulai mengedarkannya dengan sengaja, dia akan pulih dengan sangat cepat sehingga orang biasa tidak akan bisa memahaminya. Namun pada saat ini, meskipun dia terus-menerus menyebarkan jalan agung Sang Buddha, satu-satunya hal yang dia terima hanyalah keheningan yang mematikan. Mungkinkah lukaku terlalu parah? Dia bergumam pelan di dalam hatinya. Namun di masa lalu, betapapun parahnya lukanya, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seni surgawi masih terngiang-ngiang di telinganya tetapi seolah-olah tubuhnya telah benar-benar kehilangan koneksi dan keintiman dengan energi spiritual langit dan bumi. Ketika pikiran ini terlintas di benaknya, dia langsung membekapnya dengan kuat. Dia mencoba memanipulasi energi yang dalam, tapi dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan pembuluh darahnya yang dalam. Apakah aku benar-benar terluka parah? Ketika pemikiran ini melayang di benaknya, dia menutup matanya sekali lagi dan mencoba memeriksa keadaan tubuhnya. Namun konsentrasinya hanya berlanjut selama beberapa saat sebelum matanya terbuka lagi, tatapannya keruh. Mampu memeriksa secara internal tubuh sendiri adalah kemampuan penginderaan spiritual paling dasar dari seorang praktisi mendalam, bahkan seseorang yang baru saja memasuki jalan mendalam dan berada di alam dasar mendalam pun dapat melakukannya. Bahkan ketika dia adalah Xiao Ce yang pembuluh darahnya telah dilumpuhkan, yang hanya bisa bertahan di tahap pertama alam mendalam dasar, dia masih mampu melakukannya. Namun ketika dia mencoba memeriksa tubuhnya secara internal, dia menyadari bahwa indera spiritualnya sebenarnya tidak mampu menembus tubuhnya sendiri. Sebenarnya, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia pada dasarnya tidak lagi memiliki indera spiritual yang dimiliki oleh jalan yang mendalam. Tidak, seharusnya tidak seperti ini. Sekalipun aku begitu terluka sehingga aku hanya memiliki seutas energi dan kehidupan yang tersisa, tetap saja tidak seharusnya seperti ini. Pasti ada masalah di suatu tempat. Mungkinkah aku telah membebani kekuatanku terlalu berlebihan? Itu benar. Ada beberapa nektar spiritual suci yang diberikan Sensi padanya di dalam mutiara racun langit. Itu akan membuatku bisa pulih seketika. Dia berusaha keras untuk mengangkat tangan kirinya,
tapi dia segera menyadari bahwa pikirannya sendiri sebenarnya tidak bisa memasuki mutiara racun langit. Faktanya, dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan mutiara racun langit. Mata Yun Ce bergetar saat hatinya dilanda kekacauan total. Setelah itu, dia mulai berteriak dengan panik, "Honger, Honger!" Ah! Teriakannya yang tiba-tiba membuat Feng Xianer sangat ketakutan dan dia buru-buru bergerak maju. "Kakak dermawan, kamu, apa yang kamu katakan?" Seolah-olah Yun Ce tidak menyukai suaranya. Tubuhnya meronta tapi pada dasarnya dia bahkan tidak bisa duduk tegak. Suaranya menjadi semakin panik dan bingung, "Heling, Honger, Heling." Tidak peduli seberapa sering dia memanggil nama-nama itu, dia tidak mendapat satu tanggapan pun. "Kakak dermawan, kamu, ada apa denganmu? Jangan membuatku takut." Reaksi Yun Ce yang sangat aneh membuat Feng Xianer panik sekaligus bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi untungnya Yun Ce tiba-tiba menjadi tenang pada saat ini. Dia tidak lagi berteriak atau meronta. Sebaliknya dia dengan bingung menatap langit-langit dan terdiam untuk waktu yang sangat lama. "Kakak dermawan, kamu perlu istirahat yang baik. Jangan memikirkan apapun saat ini. Kamu akan menjadi lebih baik, kamu pasti akan menjadi lebih baik." Feng Xianer dengan lembut menghiburnya. "Xianer," kata Yun Ce dengan muram, "bisakah kamu membantuku dengan satu hal saja?" "Ah, bawalah aku menemui Dewa Phoenix," kata Yun Ce perlahan, dia bisa mendengar betapa lemah dan serak suaranya terdengar. "Sekarang, kamu tidak bisa." Feng Xianer menggelengkan kepalanya, "Kamu masih terlalu lemah, kamu tidak bisa bergerak mau tak mau. Bawa aku ke sana, aku perlu melihatnya sekarang." Tatapannya beralih ke samping saat dia melihat ke arah gadis Phoenix yang kebingungan dengan mata tak bernyawa. "Xianer, tolong bantu aku, oke?" Entah itu tatapannya atau kata-katanya, keduanya menyebabkan Feng Xianer menjadi tidak berdaya untuk menolaknya.